Kita kan sering dengar ya soal jenius-jenius Wall Street yang jago memprediksi pasar. Tapi, gimana kalau saya bilang salah satu ramalan paling menarik justru datang bukan dari pialang saham, tapi dari seorang petani di Ohio hampir 150 tahun yang lalu. Nah, ini nih pertanyaan utamanya yang bakal kita bedah bareng-bareng. Emangnya bisa ya sebuah grafik setua ini yang dibikin cuma dari siklus harga komoditas masih relevan di zaman digital kayak sekarang? Yuk kita cari tahu jawabannya. Lewat kata-kata ini, Samuel Banner memulai semuanya. Jadi ini tuh bukan sekedar soal angka ya, ini soal timing, soal milih momen yang pas, soal ngerti ritme pasar yang bisa loh nentuin nasib keuangan kita semua. Jadi si Samuel Banner ini, dia bukan analis keuangan loh, dia itu petani. Ceritanya, dia bangkrut pas ada krisis finansial tahun 1873. Dari situ, dia jadi terobsesi banget buat ngertiin siklus pasar. Dia cari-cari pola dari data yang ada saat itu, harga babi yang ngegambarin siklus pertanian, dan harga besi kasar, yang ibaratnya detak jantung ekonomi industri zaman dulu. Dan metodenya ini dia sebut aturan besi cor atau cast iron rule. Kenapa? Soalnya dia yakin banget udah nemuin pola yang pasti, aturan sekokoh besi buat ngeramal naik turunnya ekonomi. Oke, kita lihat lebih dalam lagi yuk. Nah, ini dia nih, grafiknya. Grafik asli buatan Banner. Kelihatan ribet ya, kayak coret-coretan naik turun yang aneh. Tapi, di tengah-tengah semua yang kelihatannya acak ini, Banner justru ngelihat ada pola. Dan dia mecah itu jadi 3 pola utama. Oke, jadi intinya begini. Banner itu nemuin 3 siklus yang saling tumpuk. Pertama, ada tahun-tahun panik. Krisis gede yang terjadi tiap 16, terus 18, terus 20 tahun. Kedua, waktu baik buat jual, pas harga lagi tinggi-tingginya. Ini siklusnya 8, 9, terus 10 tahun. Dan yang paling penting, yang ketiga, masa sulit untuk beli. Pas harga lagi anjlok, nah ini waktunya buat beli. Siklusnya 11, 9, terus 7 tahun. Kutipan ini benar-benar nunjukin seberapa pedenya si Banner. Dia nggak nganggap ini spekulasi loh. Buat dia, ini tuh ilmu pasti, seakurat astronom yang ngitung gerhana matahari. Gila kan? Klaim yang super berani buat seorang petani di abad ke-19. Ya, tentunya teori itu kan diuji dari prediksinya, bener nggak? Jadi, gimana performa aturan besi cornya Banner ini selama 100 tahun lebih? Nah, kita lanjut buat lihat hasilnya. Ternyata, puluhan tahun kemudian, ada peneliti namanya E.R. Dewey. Dia coba analisis lagi prediksinya Banner, dan hasilnya gila. Untuk 70 tahun pertama, prediksinya itu akurat banget. Katanya, keuntungannya bisa 50 kali lipat dari kerugiannya. Wow! Tapi ya gitu, nggak ada yang sempurna selamanya. Lama-kelamaan, siklus aslinya Banner ini mulai agak geser sedikit dari pergerakan pasar yang sesungguhnya. Polanya sih masih ada, tapi timingnya itu loh, agak-agak meleset. Ini nunjukin kalau pasar itu juga berevolusi kan? Coba deh kita lihat contohnya langsung di tabel ini. Siklus panik 54 tahun versi Banner itu ngeramalin bakal ada masalah di 1891. Tapi krisis gedenya ternyata baru kejadian di 1893. Dia juga bener prediksi resesi di 1927. Tapi dia kelewatan The Great Crash tahun 1929. Makanya analis modern ngeliat kalau siklus 56 tahun itu ternyata lebih pas buat ngejelasin kejadian-kejadian ini. Jadi bukannya dibuang gitu aja idenya Banner, analis-analis modern justru coba buat update teorinya. Pertanyaannya jadi, apa prinsip dasarnya masih bisa kepake buat pasar zaman sekarang? Yang mereka lakuin adalah ngambil kerangka berpikirnya Banner, pola waktu yang berulang itu, dan terapin ke sesuatu yang kita semua tahu, Dow Jones Industrial Average atau DJIA, bukan lagi ke harga besi ya. Dan hasilnya, ternyata menarik banget. Mereka nemuin ada variasi dari salah satu siklusnya Banner. Bukan lagi siklus 1197 yang asli, tapi siklus 11-10-7 tahun. Dan ternyata, pola titik terendah pasar ini akuratnya luar biasa buat nandain kapan pasar nyentuh dasarnya. Ini berlaku selama hampir 100 tahun loh. Oke, jadi apa kata siklus yang udah diupdate ini soal masa depan kita? Lebih spesifiknya lagi, soal tahun 2026. Coba perhatiin polanya. Titik terendah depresi besar tahun 32. Terus titik terendah resesi tahun 70. Kehancuran Black Monday tahun 87. Krisis keuangan Rusia tahun 98. Kelihatannya siklus 11-10-7 ini nangkep semua momen penting itu. Dan kalau polanya terus berlanjut, tahun berikutnya dalam siklus ini jatuh di tahun 2026.
Jadi, pertanyaannya sekarang, apa kita semua harus siap-siap nih buat penurunan pasar yang besar cuma berdasarkan gema dari siklus seorang petani dari abad ke-19? Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum Anda ambil keputusan keuangan apapun, ada satu hal penting yang perlu diingat. Sejak masuk tahun 2000-an, pola ini mulai goyah. Tahun-tahun berikutnya di siklus itu, yaitu 2005 dan 2016, ternyata adem ayem aja di pasar. Mungkin ya, karena ekonomi global udah berubah total. Ada teknologi baru, ada globalisasi, yang ngerubah ritme lama. Ini bukti kalau nggak ada pola yang abadi. Analis modern David McMinn nyimpulin ini dengan pas banget. Dia bilang, ekonomi itu berubah, masyarakat juga berubah, jadi ya pola pasar yang lama pasti bakal keganti sama pola yang baru. Aturan yang manjur selama 80 tahun belum tentu manjur buat 80 tahun ke depan. Pada akhirnya, mungkin yang paling bijak ya balik lagi ke kata-kata Banner sendiri. Walaupun dia super yakin, dia tetap ngaku kok kalau ilmu siklus harga ini masih di tahap awal banget. Mungkin warisan terbesarnya Banner itu bukan peta masa depannya sempurna ya, tapi sebuah pengingat buat kita semua bahwa di tengah-tengah pasar yang kelihatannya kacau, kadang-kadang ada ritme tersembunyi yang numbuh buat ditemuin.